A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut dengan baca asmaul husna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam bihamdillah ya Allah ya Rabbana Allahumma kusuduna ilaha madaluna dunyana wa ukhana ya Rahmatu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutaqabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qadir ya Basitu ya Rafiq ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu Hadir ya Qabiru ya Qadir ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Hamid ya Kabiru ya Hafid ya Mu'minu ya Hasib ya Jalilu ya Hakim ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Mahid ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Habib ya Muhsin ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majidu ya Maqid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Ghanimu Ta'ali ya Baru ya Tawwab ya Muntaqimu ya Afu ya Rabbuku ya Malik Malikat Mulki Jalali wa Ikram Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mu'min
ya mani'u ya Allah, ya nafi'u ya nur, ya hadi ya baki, ya baki ya malik, ya rasyidu ya sabur, ada jalalika ulur, bi asma'ika husna, Al-Qulubana wal-walidina wa-dhurriyyatina wa-bihan sayyi'atina wastur'ana khulubina wa-dhurrana munasurina wa-qadarajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihan bil qulubana wa yassir wa sahihan sadana daiman hayatina ila khairi qaribna anisa'ibadina wa kunna rasa'una amil amil malmuna maqasidana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala alihi wa sahbihi ila akhir al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat pagi semua. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa belajar. Mudah-mudahan dengan nanti kalian juga belajar, Allah memberikan kemudahan dan juga keberkahan bagi kita semua untuk menuntut ilmu, ya, sehingga pada pagi hari ini, ya, dalam proses pembelajaran kalian bisa menerima dengan baik, bisa memahaminya dengan baik, ya. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran nanti kita berharap kepada Allah dengan kerendahan hati kita, mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di ruang kelas semuanya, ya. Kenapa? Karena dengan belajar di ruang kelas kita bisa bertatap muka, bertemu dengan teman-teman semua. Ini akan memberikan kebahagiaan bagi kita semua, ya.
sehingga nanti dalam proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, ya. Tapi pada kali ini terjadinya musibah ini kita ambil hikmahnya saja, ya, bahwa Allah mengingatkan kepada kita melalui makhluknya yaitu COVID-19 agar kita selalu bersyukur kepada Allah, ya. Apa itu bersyukurnya? Ya, bersyukur kita masih diberi kesehatan, ya. Di bulan-bulan yang kemarin, di bulan apa 1 bulan ke depan atau 1 bulan ke 2 bulan yang lalu, ya, setiap hari banyak sekali ambulan yang lewat, ya. Nah, kita di sini masih dalam keadaan sehat, harus kita syukuri, ya. Dengan cara bagaimana? Satu, dengan melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kesehatan ini kita gunakan untuk melaksanakan, menjalankan perintah Allah, ya, termasuk ibadah sholat dan juga belajar. Belajar ini perintah Allah enggak? Belajar perintah Allah enggak? Perintah Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Alaq. Siapa yang tahu bunyinya surat Al-Alaq? Al-Alaq bukan Al-Falaq. Al-Alaq. Apa Mas? Jawab? Ya, tadi yang sudah bunyi siapa tadi? Ada pasal ini bunyinya kalau di siapa tadi? Ada Pak? Bukan, suara perempuan tadi kayaknya. Nah, itu tadi. Ya, apa Mas Pai? Ya, surat Al-Alaq, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Salah. Nah, ini baca masih belajar, ya. Orang mungkin baca kalau tidak belajar, ya. Nah, baca itu banyak, baca ketika dia baca buku, ya. Ya. Baca itu lingkungan sekitar bisa kita baca. Kalau bisa Pak, bisa, ya. Orang-orang terdahulu sebelum adanya buku itu membacanya dengan membaca alam, ya, baca alam. Dulu waktu pelajaran tasawuf itu pelajaran IPA itu mengenal cuaca, kapan cuaca hujan, kapan cuaca kemarau. Nah, kalau dulu itu hitungannya itu ya apa ya namanya? Hampir betul, hampir betul. Karena apa? Cuaca hujan itu dimulai dari bulan Agustus sampai 6 bulan berikutnya, ya. Terus Januari itu masih hujan, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Cuaca hujan itu dimulai dari September, Agustus, ya benar, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, nah, Maret. Nah. Kemudian April itu mulai cuaca kemarau. Dulu masih seperti itu. Nah, tapi sekarang sudah berbeda. Hujan tidak menentu. Ya kenapa? Mungkin karena pemanasan global itu tadi, ya. Jadi agak sedikit bergeser. Makanya para petani sekarang juga kebingungan. Mungkin yang benar itu pas cuaca ini adalah musim kemarau atau musim hujan. Ya. Dulu para saudara ketika masih belajar di SD, cuacanya masih teratur seperti itu. Nah, ini sebagai pembelajaran kita, ya, bahwa orang dahulu ketika belajar seperti itu yang mulai belajar tidak hanya mulai membaca, tapi apa? Dengan alam kita. Oh, bulan ini sampai ini akhirnya dimulai. Nah, kita yang menikmati dari proses pembelajaran atau membaca orang dahulu dengan baca alam kita yang menerima nikmatnya, harus ada bukunya. Oh, cuaca kemarau, cuaca hujan itu mulai dari bulan ini sampai ini. Nah, itu, ya. Jadi belajar itu adalah merupakan perintah dari Allah, ya. Nabi Muhammad juga menjelaskan dalam hadisnya,
ya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, ya. Jelas ya. Nah, kita lanjut. Ya. Sampai di mana tadi? Nah, ya. Jadi mudah-mudahan kita dalam saat ini Allah sudah mengakhiri wabah COVID ini sehingga kita bisa belajar tatap muka di sekolah secara bersama-sama. Gitu ya? Ya, amin. Nah, mari kita mulai pembelajaran di pagi hari ini. Ya, silakan dibuka pelajarannya, yaitu materi tentang pembelajaran keempat, halaman 33. Ya, halaman 33. Halaman 33. Ya. Anak-anak bisa melihat gambar tersebut, ya. Gambar 4.1 itu gambar apa ya? Gambar membayar zakat, ya, atau gambar anak yang sedang, gitu ya. Jadi kalau menjelaskan gambar itu tidak hanya sekedar satu atau dua kata, ya. Jadi dijelaskan gambar tersebut menerangkan atau memberikan penjelasan ada seorang anak yang memberikan zakat kepada panitia zakat masjid atau pada panitia zakat amil. Nah, seperti itu cara menjelaskannya, ya. Nah, kata-kata zakat ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi, ya. Sudah tidak asing karena apa? Setiap tahun anak-anak sudah mengerjakannya, ya. Ya toh? Ya kan? Setiap tahun anak-anak sudah mengerjakannya. Ya. Nah, zakat ini memang hukumnya wajib, fardu. Namanya fardu ain. Tahu fardu ain? Fardu itu ada dua, atau wajib itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Ya. Fardu ain atau fardu dan fardu kifayah. Nah, fardu ain itu apa? Fardu ain itu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah setiap yang dikerjakan oleh setiap manusia. Namanya fardu ain. Setiap muslim, setiap per orang, namanya fardu ain, wajib. Kalau tidak mengerjakan, maka hukumnya berdosa. Nah, yang satu namanya apa tadi? Fardu apa? Fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Satu kewajiban yang harus dilakukan, apabila salah satu dari kita sudah melaksanakan, maka kewajiban itu sudah gugur bagi orang lain, ya. Contohnya apa? Ya. Kalau contoh fardu ain ini contohnya adalah zakat ini, ya. Nah, tetapi kalau fardu kifayah contohnya adalah apa? Contohnya mensolati jenazah, ya. Kalau sholat jenazah itu ada fardu kifayah, ya. Nah, ketika ada jenazah, ya, ada orang yang takziah, kan tidak semuanya mensolati, ya. Ada yang menunggu di luar dan sebagainya. Nah, itu wajib, tetapi jika ada sebagian yang mengerjakan, maka kewajiban yang lain sudah gugur. Tetapi kalau satu pun tidak ada yang melakukan, maka dosa fardu kifayah. Ada pertanyaan?
Nggak ada? Nggak ada. Ya, yuk kita lanjut sekarang. Ya, zakat. Nah, zakat ini merupakan salah satu dari apa? Rukun iman atau rukun Islam? Hah? Rukun Islam. Pintar jawabnya yang keras. Rukun Islam. Ada berapa rukun Islam itu? Ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama adalah 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 gaji. Pak, kenapa kok zakat nomor 3, tidak nomor 4? 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, kok tidak puasa dulu terus zakat? Kenapa? Nah, jangan menganggap bahwa zakat itu harus dilakukan setelah puasa. Ya. Jadi zakat itu tidak harus dilakukan setelah puasa. Karena apa? Zakat ada 2. Ya. Kalau zakat fitrah memang betul dilakukan setelah puasa. Puasa apa? Ramadan. Tetapi ada zakat selain zakat fitrah. Nah, nanti kita pelajari. Ya. Jadi mengapa kalau Pak Solikin menjelaskan kenapa Pak kok zakat malah nomor 3 bukan nomor 4? Kan melakukannya setelah puasa. Nah, jawaban Pak Solikin seperti itu. Karena apa? Karena zakat itu tidak harus dilakukan setelah puasa, karena zakat itu ada 2. Nah, kalau zakat fitrah memang betul dilakukan setelah puasa, tapi zakat yang satunya itu tidak harus dilakukan setelah puasa. Jelas ya? Oke, paham? Oh, tidak usah. Ya. Oke. Ya. Jadi tadi yang keempat puasa, yang kelima haji. Ya. Nah ini. Jadi rukun Islam ada 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Nah, zakat yang sedang kita pelajari hukumnya wajib fardu ain yang harus dilakukan setiap manusia atau setiap muslim. Ya, setiap muslim wajib. Yuk kita buka sekarang definisi zakat. Yuk, kita amati dulu halaman 34. Yang pertama adalah gambar apa itu? Gambar 4.2 sama dengan tadi yang awal ya, yaitu seorang anak yang membayar atau menunaikan zakat. Ya. Terus gambar 4.3 apa itu? Jual beli. Terus gambar yang keempat 4.4 bekerja di kantor atau profesinya sebagai pekerja kantoran. Seperti itu ya. Kalau tadi 4.3 profesinya adalah sebagai jual beli. Terus yang ke gambar kelima 4.5 petani. Nah, dari 4 gambar tersebut itu ada kaitannya dengan zakat. Ada kaitannya dengan zakat. Ya. Kaitannya di mana? Nanti kita jelaskan bersama-sama. Ya. Nah. Yo, halaman 35. Memahami makna zakat. Di situ ada lembaga lazis. Apa itu lazis? Saya tahu? Kalau di sekitar kita itu ada yang namanya bukan lazis, tapi ada yang basnas. Ada ya. Terus lagi ada yang disebut basis. Kalau lazis itu apa? Hah?
itu apa namanya lembaganya seperti itu. Kepanjangannya lazis. Di situ ada enggak? Apa? La, L, A, Z, I, S. Lembaga Amil Zakat Infak Sodako. Benar ya? Lembaga Amil Zakat Infak Sodako. Ada yang menyebut basis, L-nya diganti P. Apa kepanjangannya? Kalau L itu biasanya lembaga, kalau P itu biasanya apa? Hah? Apa? Hah? Masa nggak pernah dengar di kantor kecamatan itu biasanya ada basis, nah seperti itu. Di masjid juga kadang ada basis. Hah? Malah bansos, basis, apa? Badan Amil Zakat Infak dan Sodako, gitu ya. Oh, kamu nih. Terus ada yang itu Basnas. Basnas. Apa ini? Badan Amil Zakat. Nasnya itu nasional, ya berarti pengelolanya adalah pusat, Basnas, ya. Kalau basis itu di tingkat bawahnya. Nah, sekarang itu kemarin di Kota Semarang, ya beberapa temanmu yang kemarin itu kalian nonton video YouTube-nya ya. Ada beberapa temanmu yang menerima bantuan dari Basnas untuk anak yatim itu, yang sebetulnya itu dilakukan oleh Bapak Wali Kota, diwakili oleh Bapak Kadines, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dinas Pendidikan, ya. Siapa namanya? Hah? Oh, nggak nonton YouTube-nya ini, tonton tuh ya. Habisnya paketan. YouTube itu tidak habisin paket. Karena apa? Kamu ketika beli paket biasanya ada YouTube Unlimited dan bonus YouTube berapa giga kan gitu biasanya gitu toh. Nah, saya yakin semuanya ada. Ya, itu ditonton di situ. Nah, itu. Jadi kemarin ada. Ya. Terus ketika pas waktu ibadah Ramadan itu, kalian kan setor zakat itu, ya. Ramadan itu, ya, mungkin kemarin tidak, yang sebelumnya setor zakat. Dan zakat itu dikumpulkan di sekolahan, sebagian disetorkan ke Satuan Pendidikan, terus kemudian diberikan ke Basnas Kota Semarang, ya. Kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk beras, ya, lebih banyak lagi. Kalau kalian kan mungkin ada yang 5 kilo, ada yang 2,5 dan sebagainya. Nah, kemudian dari sekolah ini dikelola, sebagian dimasukkan ke pesantren sana untuk diserahkan ke Basnas, yang di sekolah kita berikan kepada teman-teman yang berhak menerima. Nah, terus yang di Basnas sana juga sama, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Jadi seperti itu, ya. Ya, nanti ada. Nah, lanjut ya. Nah, zakat, pengertian zakat itu apa? Halaman 36. Ya. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Ya, tahukah kamu kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, tetapi mengeluarkan zakat mal, yaitu zakat harta
jika telah mencapai batas waktu tertentu dalam 1 tahun atau yang disebut dengan nisab. Nah, ini alasan tadi mengapa Pak Solikin menjelaskan bahwa zakat itu diurutan ketiga dalam hukum Islam. Karena apa? Selain zakat fitrah ada zakat mal atau zakat harta. Ya. Nah, salah satunya tadi ada beberapa gambar di awal tadi. Ya. Di gambar tadi yang pertama adalah anak yang menyerahkan zakat ke masjid. Gambar yang kedua adalah jual beli. Gambar yang ketiga adalah orang yang bekerja di kantoran. Gambar yang keempat yaitu pertanian. Nah, dari 3 gambar dari 4 tersebut itu menjelaskan tentang atau mencontohkan hal-hal yang harus dikeluarkan zakatnya atau zakat mal. Jual beli mengeluarkan zakat mal. Terus orang bekerja di kantor itu disebut zakat profesi, sama dengan Pak Solikin ini, kan? Terus yang keempat, gambar yang keempat adalah pertanian, yaitu zakat pertanian atau peternakan. Nah, itu seperti itu. Nah, gambar yang pertama apa? Zakat fitrah. Ya, nah, jadi 4 gambar di awal tadi ada sangkutannya dengan zakat, yaitu antara zakat fitrah dan zakat mal. Ya, jelas ya. Nah, pengertian zakat. Nah, di buku yang lain, ya, di buku yang lain itu zakat menurut bahasa artinya itu bertambah, atau juga yang berpendapat berkembang. Nah, maksudnya apa? Nah, zakat ini menurut bahasa itu menurut arti secara bahasa, arti sesungguhnya. Zakat itu bisa diartikan bertambah atau berkembang. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Pada dasarnya Allah memerintahkan zakat ini, ya, satu, dengan zakat sebetulnya harta kita tidak berkurang, akan bertambah. Satu. Yang kedua, dengan zakat, orang berzakat, zakat itu bisa digunakan untuk mengembangkan orang lain. Bisa untuk mengembangkan orang lain. Sama begini. Ketika misalkan Pak Solikin dalam 1 tahun itu misalkan zakat, kalau zakat profesi 2,5%, misalkan saja 1 tahun Pak Solikin berhasil menabung 100 juta misalkan. Ya. Nah, kira-kira 2,5%-nya berapa? Berapa? 2.500.000. Nah, 2.500.000 ini boleh diberikan kepada 1 orang boleh, kepada banyak orang juga boleh. Nah, kalau kita ingin memberikan kepada 1 orang, contoh begini, di tetangga Pak Solikin ternyata ada orang yang tidak mampu, perlu bantuan. Caranya bagaimana? Zakatnya Pak Solikin ini, zakat mal ini 2,5 juta. Tidak Pak Solikin bagikan kepada orang-orang lain. Hanya Pak Solikin berikan kepada 1 orang itu. Gunanya apa? Misalkan orang tersebut memiliki keahlian dalam memasak. Nah, misalkan seperti itu. Ini orang-orang ini bisa masak. Nah, karena Pak Solikin sering dikasih makanan, makanannya enak. Jadi kalau diberi zakat, dia nanti bisa meningkatkan profesinya, bisa mengangkat perekonomian dia. Akhirnya apa? Zakat Pak Solikin kasihkan
semuanya ke dia. Mbak atau Le atau Om, ya, ini ada zakat mal dari saya, besarannya segini, bisa digunakan untuk meningkatkan mengembangkan usaha dengan 2,5 juta. Nah, akhirnya apa? Wah, alhamdulillah besok saya gunakan untuk apa namanya tadi, membuat masakan. Langsung dia lewat, sekarang modelnya adalah pesannya lewat internet, masak dipajang di Facebook, di Instagram, terus di mana lagi sebagainya. Akhirnya apa? Banyak pembeli. Nah, dengan banyak pembeli tersebut, dengan zakat itu orang tersebut bisa meningkat dan berkembang, ya kan? Nah, inilah arti dari zakat. Ya. Maka sebetulnya, ya, mohon maaf ya Pak Sofi sering pegang ini. Kenapa? Ambil napas begini, ya, ambil napas, ya. Kalau zakat ini dilakukan oleh orang Islam semua, insya Allah orang Islam sing jenenge yang namanya orang Islam miskin tidak ada, khususnya di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia itu 90% agamanya Islam. Coba, saya yakin bahwa di Indonesia 50% dari 90% umat Islam, 50% ya, 50-50 lah, pasti orangnya mampu semua. Orangnya mampu, ya. Mungkin yang tidak mampu itu hanya berapa lah, mungkin 30%. Yang lain insya Allah mampu. Nah, andai kata semua dari 70% itu melakukan zakat, membayar zakat, yang 30% ini bisa tercukupi kehidupannya, bisa bertambah perekonomiannya, bisa meningkat usahanya. Nah, cuman apa? Kita sekarang kalau pengen zakat, pengen infak, itu banyak sekali pertimbangan, ya, banyak sekali pertimbangan. Ini zakat identitas. Padahal itu sebetulnya dengan zakat, dengan infak tidak akan membuat habis harta kita. Justru apa? Memperlancar harta kita. Iya Pak? Ya. Memperlancar. Kok bisa Pak? Contoh. Karena begini, karena yang namanya rezeki itu tidak selalu berbentuk uang, ya. Contoh misalkan, kita membantu orang lain dengan bentuk wujud uang kepada tetangga. Kira-kira tetangga kita terhadap kita yang sudah membantu itu sikapnya bagaimana? Baik ya. Contoh begini. Ketika Pak Solikin banyak membantu di sekitar, ada orang dibantu lah. Kemudian apakah orang tersebut ketika pasti memiliki sesuatu, itu pasti akan Pak Solikin diingat. Aku setiap bulan dikai zakat oleh Solikin, misalnya seperti itu. Pasti orang tersebut ketika memiliki sesuatu, berpanen mangga, mesti yang diingat satu mesti Pak Solikin, panen mangga. Ya. Jadi ketika sekitarnya ternyata memiliki sengsi panen mangga, sengsi panen jeruk, sengsi panen jambu dan sebagainya, atau sedang bepergian keluar kota misalkan, uangnya pasti saya beli ini tak kasihkan Solikin, sudah memberikan bantuan kepada saya. Nah, artinya apa? Artinya apa? Ketika membantu orang lain, kita justru memperlancar rezeki kita. Karena rezeki bentuknya bukan hanya sekedar uang. Jelas ya? Nah, mari mulai dari sekarang kita sadar. Sebelumnya sadar apa enggak? Ya, jadi mulai dari sekarang atau tahun depan ya,
seberapapun kita miliki, ya kita keluarkan zakatnya. Ya, ya itu. Jadi zakat mengapa bisa diartikan bertambah atau berkembang? Artinya seperti itu. Dengan zakat orang lain bisa berkembang. Kita pun juga bisa berkembang. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ya, Mas Dapat. Udah cuma gini saja. Oh, gini saja. Oke. Ya. Itu zakat menurut arti bahasa. Nah, tadi zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat kedua, satu fitrah, dua mal. Kalau misalnya zakat fitrah itu kan misalnya dapat beras, Ya. Itu boleh dijual lagi, loh. Dijual lagi. Oh, gini. Ya. Pak, kalau misalkan Mas Dapat, mohon maaf ya, Mas Abi, ya Mas Abi, maaf loh, tergolong orang yang tidak mampu. Kemudian dikasih zakat oleh penduduk sekitar. Ya. Setelah terkumpul, itu ternyata mendapatkan 2 ton. 2 ton, ya, 2 ton. Kemudian bagaimana? Boleh dijual apa enggak? Boleh. Tapi disisihkan untuk didol kabeh, besok enggak bisa makan, ya. Ya disisihkan, misalkan disisihkan 1 kintal. Sisanya berarti 1 ton lebih berapa kintal? 1 ton berapa kintal? Waduh lagi. 1 ton berapa kilo? Waduh lagi. 1 ton itu 1000 kilo. 1 kintal 100 kilo. Masya Allah, ya. Nah. Jadi sisanya 1 ton 9 kuintal. Kalau 1 kilonya itu gampang, biar mudah saja dianggap 10.000. Nah, 10.000 kali 1000 berarti berapa? 1 juta. Ya, 10.000 kali 10 juta. 10 juta. Terus yang 9 kuintal itu berarti 900. Ya. 9 juta ya. 9 juta. Nah, setelah dijumlahkan itu mendapatkan 19 juta. Nah, Mas Dava ini bisa, Mas Abi ini kenapa pengen menjual beras yang dapat fitrah itu? Tujuannya apa? Untuk modal usaha. Untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk motor, mesin alat. Nah, jangan gitu. Gunakan untuk modal usaha. Andai kata beli motor boleh. Misalkan beli motor yang second saja. Misalkan yang harga 5 juta. Gunakan untuk apa? Untuk modal usaha lagi. Usahanya apa? Tukang kusen misalkan. Mengantar lah. Boleh. Jadi boleh. Menjual zakat fitrah boleh. Tapi karena sudah, tapi kalau amil yang menjual tidak boleh. Amil tahu ya? Amil itu orang atau panitia zakat tidak boleh menjual zakat. Amil itu adalah tugasnya menerima, kemudian didistribusikan. Apa? Distribusikan. Kemana? Ke 8 orang yang berhak. Dan amil tadi boleh menerima sebagian dari zakat itu. Ya, zakat yang diterimanya itu amil boleh menerima. Tetapi yang lain itu didistribusikan kemana? Ke fakir, ke miskin, goreng, sabilillah, terus mu'alaf. Nah, nanti kita pelajari. Nah, seperti itu ya. Kalau posisinya Mas Dava tadi adalah posisi sudah, Mas Abi tadi posisinya sudah posisi sebagai orang yang sudah berhak menerima.
Yaitu contoh tadi Pak Solki memberikan Mas Abi ini contoh loh Mas ya. Orang yang berat salah satunya adalah Abi, misalkan orang yang tidak mampu boleh menerima. Setelah itu mendapatkan dari teman orang penduduk sekitar, ya, kemudian dijual, digunakan untuk usaha. Makanya ini nanti zakat bisa diartikan sebagai bertambah atau berkembang. Ya, nah, jelas ya. Nah, terus lanjut. Nah, ya kan ada dua, beberapa ini, ya masih 1 jam. Zakat ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu apa? Bukunya dibuka, zakat fitrah. Apa artinya? Ya, mengeluarkan zakat beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Ya. Jadi zakat fitrah itu adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya. Ya. Jadi zakat fitrah ini adalah berupa makanan pokok. Makanan pokok. Di Jawa makanan pokok orang Jawa adalah beras. Di Papua makanan pokoknya adalah sagu. Terus di Sulawesi makanan pokoknya adalah gampang ya, misalkan jagung, misalkan gitu, ya, misalkan seperti itu. Nah, berarti bagaimana? Ya kalau orang Jawa mengeluarkannya adalah bentuk beras. Orang Papua mengeluarkannya bentuk sagu. Orang Sulawesi bentuk mengeluarkan zakatnya adalah beras, jagung, tadi seperti itu. Gimana Mas Abi? Nah, kata di Jawa mengeluarkannya sagu boleh enggak Pak? Tidak boleh karena makanannya beras. Nah, tetapi kalau misalkan saja, misalkan ya orang Papua pindah ke Jawa, dia makan beras itu tidak mau karena sudah terbiasa makan sagu. Nah, bagaimana? Karena dia masih makanannya itu setiap hari adalah makanannya adalah sagu, maka zakatnya boleh sagu. Ya, karena makanan pokok dia walaupun dia di Jawa, tetapi karena dia sudah terbiasa makan sagu di sana, maka makanan pokok dia setiap hari itu apa? Kalau dia tetap sagu, berarti ya zakatnya menggunakan sagu. Ya. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau bentuknya uang? Nah, kesepakatan para ulama setelah itu dikonversi. Boleh menggunakan uang asalkan uangnya itu yang dikeluarkan zakat seharga dari bahan pokok itu tersebut. Ya. Ya. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan, ada juga sebagian ulama yang tidak memperbolehkan. Ya, silakan pilih yang mana. Ya, ya, gitu ya. Ya. Nah, kemudian besarannya berapa? 2,5 kg. Ya. Kalau di zaman Nabi itu namanya bukan kilogram, dulu belum ada. Waktu itu namanya 1 sok. 1 sok. Dulu orang di sana itu mengukurnya dengan kaleng. Ya, kaleng. Nah, kaleng itu setelah diukur dengan bentuk kilogram, itu ternyata besarannya adalah 2,3 kg. Tidak ada 2,5. Mengapa kok 2,5? Ini disepakati oleh ulama.
Kenapa? Disepakati oleh ulama. Karena kalau dipaskan 2,3, ternyata timbangannya itu rusak. Ya, timbangannya rusak. Ditimbang di sini 2,3, ternyata ditimbang di yang lain itu 2,2. Ketika digunakan untuk zakat, maka zakatnya tidak sah. Ya. Nah, ulama kemudian menyepakati 2,5 saja, disepakati dengan pertimbangan seperti itu. Nah, andai kata mohon maaf, ya, ketika membeli beras yang sudah bentuknya jadi, ya bentuknya jadi sudah ditimbang 2,5 atau ditimbang 5 kiloan. Nah, ketika ada kurang sedikit, ternyata setelah ditimbang itu 2,49 kilogram, kurang 1 gram misalkan, ya seperti itu, kurang 1 gram. Tetap masih sah untuk digunakan zakat. Jelas ya? Ya. Jadi ukuran sebetulnya satu sok itu 2,3. Jadi disepakati oleh ulama, ya, bermusyawarah menjadi 2,5. Ini kalau bentuk kilogram. Kalau bentuknya liter itu menjadi 3,5 liter. Zaman Pak Solihin kecil itu beli beras belum kilogram, tapi literan. Sama dengan literannya ketika membeli minyak atau air lah. Dulu kalau membeli beras yang menggunakan literan seperti itu, ya. Jadi tidak berupa timbangan. Ada kaleng di sini liter. Jadi 1 liter, 2 liter, 3 liter. Dulu beras 2 liter, minyak gas yang itu kan gas yang kalian tahu nggak minyak gas? Sebelum ada Pertalite itu kan adanya premium, solar sama gas. Nah, dulu yang Pak Solihin kecil masih ada yang namanya gas. Bukan gas LPG, sebelum gas LPG. Ya. Dulu yang digunakan untuk menghidupkan setir itu loh, kompor minyak itu loh. Nah, sekarang langka sekali. Ya. Nah, itu belinya literan, ya, termasuk beras juga. Nah, kemudian berkembang terus menjadi kilo. Nah, kalau menggunakan liter seperti itu, berarti 3,5 liter. Jelas ya? Nah, tuh. Nah, beras atau bahan pokok pangan telah terkumpul terus akan dibagikan oleh ahli zakat atau petugas mengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya. Ya. Biasanya para ahli zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari Idul Fitri. Nah, jadi begini. Besok kalau kalian menjadi panitia zakat, baik di musola atau di masjid atau di lembaga lazis atau bazis tadi, khusus zakat fitrah. Kalian tadi Pak Solihin bilang itu amil itu adalah orang yang bertugas menerima dan mendistribusikan zakat fitrah. Maka ya, zakat fitrah itu harus kalian distribusikan sebelum sholat Idul Fitri berakhir. Ya. Jadi amil zakat ini wajib mendistribusikan sebelum sholat Idul Fitri itu berakhir. Jelas ya? Ya. Jangan setelah Idul Fitri, sebelum Idul Fitri. Ya. Tadi zakat fitrah. Kalau zakat mal terserah. Tapi kalau zakat fitri sesuai seperti itu. Jadi gunanya apa? Ya. Orang-orang yang tidak mampu ini ketika pas hari raya bisa menikmati kegembiraan iso melu masak. Jangan sampai zakat fitrah ini tujuan utama tidak hanya sekedar mensucikan jiwa, tetapi juga memberikan rasa peduli kepada orang lain. Ya.
jangan sampai kita merayakan hari raya, tetapi di sekitar kita tidak bisa makan karena tidak ada sesuatu yang dimasak. Makanya amil zakat ini mendistribusikannya sebelum sholat Idul Fitri atau pada malamnya, itu akan lebih bagus. Jadi orang tersebut bisa merasakan kegimbiraannya. Orang mikir bodoh, tapi orang bisa makan, nah kan sedih kan? Nah, tujuan zakat itu zakat fitrah diantaranya adalah menumbuhkan rasa peduli kita terhadap orang lain. Jelas ya? Paham ya? Zakat fitrah selain mensucikan jiwa, kalau zakat fitrah ini mensucikan jiwa. Jadi setelah menunaikan ibadah puasa, dilanjutkan dengan menunaikan zakat. Tujuannya adalah mensucikan jiwa. Jiwa itu berarti ya yang ada di dalam tubuh kita, rohnya, ya. Nah, itu jiwa. Nah, kalau zakat mal apa mensucikan apa? Nanti, ya. Nah. Oke. Nah. Jadi zakat fitrah sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang barisan paling bawah. Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan kapan saja. Waktu membayar zakat fitrah kapan saja? Satu. Itu dibaca ada apa? Hah? Tanggal? Nah, yaitu zakat fitrah boleh dimulai sejak tanggal 1 Ramadan. Sudah boleh. Ya, sudah boleh. Kalau sebelum Ramadan Pak bagaimana? Itu tidak dikatakan zakat fitrah tadi. Disebut zakat mal. Hitungannya zakat mal, tidak ikut zakat fitrah. Atau disebut juga dengan sedekah. Besok poso aku tak zakat fitrah, enggak. Itu dikatakan sedekah. Yang belum zakat fitrah. Setelah Ramadan nanti wajib zakat fitrah lagi. Ya, karena yang awal tadi sebelum Ramadan mengeluarkannya. Ya. Jelas ya? Ya. Yang kedua, kapan? Kalau kamu itu biasanya kalau di rumah kapan melaksanakan apa? Zakat? Hah? Kapan? Tidak tahu. Tidak belajar di dalam sekitar ini. Udah dikasih tahu, maksud dari istilah sudah tahu. Pasti yang dikasih tahu. Pasti. Nah, yuk melu bapak zakat nih, Pak Yai. Nah, jangan seperti itu. Nah, biasanya yang kedua zakat itu dilaksanakan ketika akhir Ramadan, ya. Biasanya pas sore-sore, Allahu Akbar, nah itu. Nah, itu. Terus kapan lagi? Hah? 10 Ramadan boleh. Nah, terus yang paling akhir adalah setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Dari beberapa waktu tadi ada waktu yang paling utama, paling afdol. Kapan itu? Yaitu waktu yang terakhir lagi. Sesudah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah. Jelas ya? Nah, itu. Jadi ada waktu-waktu yang disebut waktu yang paling utama dalam mengeluarkan zakat fitrah. Terus halaman 37. Ya, siapakah orang yang wajib berzakat itu, mengeluarkan zakat itu? Nah, berarti ini disebut dengan syarat wajib. Syarat wajib zakat fitrah. 1. Apa? Islam.
Berarti kalau tidak Islam berarti tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Terus yang kedua apa? Memiliki penghasilan cukup. Memiliki penghasilan cukup ya, ini ya. Yang ketiga, orang itu masih hidup. Ya, masih hidup. Zakat ya, masih hidup. Orang itu masih hidup. Nah, masih hidup. Di hal yang lain, ya, itu ada namanya syarat sah, ada syarat wajib, ya. Nah, masalah itu bukan. Syarat wajib tadi satu Islam, dua memiliki penghasilan. Dan terus orang memiliki penghasilan mau zakat pakai apa? Kan gitu. Penghasilan itu banyak, penghasilan dari pertanian, dari bekerja, dari jual beli, nah seperti itu. Ya. Nah, terus yang ketiga adalah masih hidup. Jadi ketika pas waktu akhir Ramadan, ya, pas akhir Ramadan tanggal 30 sebelum asar ya. Ternyata kok meninggal dunia, maka boleh tidak mengeluarkan dana. Ya, boleh. Pak, kalau kemarin tanggal 1 Ramadan sudah mengeluarkan dana bagaimana? Ya sih, mana sana. Tetapi menjadi gugur ketika dia ternyata pas tanggal 30 Ramadan sebelum sholat asar jam 2 meninggal dunia, maka boleh tidak mengeluarkan dana. Karena menurut hitungan kalau Hijriah itu masuk hari itu mulai tergelincirnya matahari, mulai setelah sholat asar itu sudah masuk hari berikutnya. Tapi kalau tanggal nasional itu kan berganti hari itu jam 12 malam, jam 1 ya. Makanya jam 00, jam 24, terus 00 itu berganti hari. Tetapi kalau Hijriah itu tidak jam 12 malam, tetapi sejak tergelincirnya matahari sudah hampir surut gitu. Jadi setelah sholat asar. Makanya takbiran sholat Idul Adha itu dimulai dari setelah sholat asar. Kalian mungkin pernah dengar, ya, Idul Adha setelah sholat asar itu boleh takbiran. Nah kalau sholat Idul Fitri kok, kalau Idul Fitri kok tidak boleh, kenapa Pak? Karena Idul Fitri menunggu apa namanya? Hah? Fajar, Hah? Menunggu apa? Kamu udah nonton kemarin? Hah? Apa ya namanya ya? Hah? Menunggu. Kamu tahu kelas 1 yang sekarang kelas 2 yang adiknya Mbak Safa, tahu namanya? Siapa namanya? Hah? Nah, menunggu hilal. Hilal itu apa? Melihat bulan. Ya, atau ruqyah. Ya. Nah, itu. Karena kalau ibadah puasa Ramadan itu perlu penyempurnaan. Dimulai dari tanggal 29 itu sudah kelihatan belum? Mengapa kok tidak takbiran alasannya itu? Karena belum pasti. Dilihat dulu. Nah, karena kelihatannya itu adalah setelah maghrib atau maghrib lah gitu. Kalau tidak kelihatan berarti disempurnakan menjadi 30 hari. Berbeda dengan yang untuk sholat Idul Adha, beda, memang beda. Ya, kalau Ramadan ini memang perlu hati-hatian. Karena apa? Karena memang Nabi mengajarkan ketika kalian pengen merayakan Idul Fitri, maka lihatlah hilal dulu atau ru'yah dulu, seperti itu. Ya,
Jelas ya? Nah itu. Lihat bulan dulu deh. Ya. Ya. Oke. Nah. Pak. Memang nggak ada istirahat. Ya. Hah? Minum, boleh? Ya. Silakan minum dulu, nggak apa-apa. Nah. Boleh. Alhamdulillah. Tapi minumnya tidak boleh minta sama temennya ya. Sudah minum? Ya, kita lanjut. Ya. Tadi zakat syarat wajibnya adalah satu Islam, dua memiliki penghasilan, tiga masih hidup. Memiliki penghasilan pun ini jika pada waktu itu tanggal 30 Ramadan memiliki sisa. Sisa apa? Sisa bahan pokok makanan. Maksudnya sisa itu bukan sisa yang sudah dimasak, tidak, tetapi sisa yang belum dimasak. Misalkan saja Mas Pai atau Pak Solikin aja lah kalau gitu. Ya. Misalkan Pak Solikin, ketika tanggal 30 Ramadan ini Pak Solikin sudah tidak memiliki bahan makanan apapun. Orang di beras, orang di duit, nah masih punya uang, masih wajib. Tidak punya sisa bahan pokok makanan dan juga tidak punya uang. Bagaimana dia? Apakah wajib zakat fitrah? Wajibnya adalah memiliki penghasilan dan sisa. Tapi kalau tidak memiliki sisa, dia tidak wajib. Tetapi justru dia wajib menerima zakat fitrah. Jelas ya? Ya. Tetapi kalau Pak Solikin, misalkan Pak Solikin orang kaya, orang ini, orang duit sisanya mergo lali lah itu beras. Duitnya tak mergo duitnya kanggo beli motor misalkan. Bodoh tak butuh motor. Ternyata pas tanggal 30 dia habis semua. Nah, karena tidak pada kondisi yang sebetulnya. Bukan orang tidak mampu sebetulnya, hanya pada waktu itu tetap wajib. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang tadi tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan cukup, terus dan tidak memiliki sisa? Bagaimana? Misalkan boleh utangan, tidak boleh. Pak Solikin terus kemudian contoh lain lagi, misalnya Pak Solikin orang dulu uang asli orang dulu ya tidak punya. Pas bodoh, tidak punya uang, tidak punya makanan pokok. Nah, tak nilai tangganya kanggo dua zakat fitrah tidak boleh. Zakat fitrah itu adalah zakat bahan pokok makanan yang jika memiliki sisa pada hari ini. Jelas ya? Kalau dia tidak memiliki, memang asli orang yang tidak mampu, maka tidak wajib. Tidak boleh hutang kepada orang lain untuk zakat fitrah, tidak boleh. Jelas ya? Nah, terus lanjut, ya. Nah, tadi masih hidup. Ya, jadi masih hidup itu di akhir bulan Ramadan dia masih hidup. Nah, terus bagaimana Pak kalau matinya setelah maghrib? Gimana?
Kalau matinya setelah maghrib bagaimana? Wajib mengeluarkan zakat nggak? Hah? Wajib. Kalau matinya sebelum asar, jam 2 meninggalnya, tidak wajib. Tapi kalau matinya kok ternyata setelah maghrib atau setelah asar, dimungkinkan bahwa nanti malam itu sudah tanggal 30, berarti besok itu sudah pasti Idul Fitri. Kalau masih 29 itu perlu dilihat ya. Kalau sudah sempurna 30 berarti pasti. Kok setelah sholat asar itu meninggal dunia, maka bagaimana? Wajib untuk membayar zakat. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau dia itu bahasa Jawa ini menangi bodoh, walaupun hanya misalkan setengah jam atau seperempat jam, maka tetap wajib membayar zakat. Ya, jelas ya. Tetapi kalau matinya itu tadi sebelum asar tidak wajib. Oke? Nah, lanjut. Nah, ini tadi mengenai syarat wajib, itu syarat wajib zakat. Nah, kalau rukun zakat itu apa? Rukun zakat ada dua. Satu muzaki, kedua mustahik. Muzaki itu siapa? Orang yang mengeluarkan zakat. Mustahik itu siapa? Orang yang berhak menerima zakat. Itu ya, jelas ya. Nah, itu mengenai zakat syarat wajibnya. Nah, di dalam Al-Quran zakat ini banyak dijelaskan dan selalu berdampingan dengan ibadah sholat. Cobalah kalau kamu baca Al-Quran, ketika ada aqimus sholat wa atuz zakat, pasti seringnya seperti itu. Kenapa? Karena ibadah sholat dan ibadah zakat itu ya merupakan ibadah yang sangat penting sekali, ya sangat penting sekali. Makanya di dalam Al-Quran Allah selalu mengingatkan bahwa antara sholat dan zakat selalu berdampingan. Aqimus sholat wa atuz zakat dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wah, di sini dijelaskan wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Ya. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 43. Ini buku modul. Ya, di situ nggak ada ini sebagai tambahan. Ya, di ayat yang lain juga masih banyak. Ya, nah ini ada contoh. Ini syarat wajib. Kemudian zakat yang kedua. Mengenai zakat fitrah ada pertanyaan? Ya, boleh Mas. Kalau misalnya ada orang yang berhak mendapat zakat, terus zakatnya itu disimpan buat kalau besok itu boleh. Oh ya. Orang yang menerima zakat, kemudian zakatnya disimpan boleh apa tidak? Sama dengan tadi Mas, boleh. Ya. Jadi misalkan Mas Gunung, jadi contohnya Mas Gunung aja lah. Nah, biar merata ya Mas ya, nggak apa-apa ya, Pak Sultan sudah. Misalkan Mas Gunung menerima zakat, ya. Nah, zakatnya ini disimpan. Disimpan itu apa? Untuk makan sehari-hari. Nah, kenapa kok disimpan? Ya mungkin alasannya karena mungkin saja bermaaf, Mas Gunung tidak mempunyai pekerjaan atau pekerjaannya belum tetap. Kadang kerja, kadang orang. Dan bayarannya pun juga belum UMR. Contoh, hanya pekerjaan serabutan. Satu hari jika bekerja itu hanya digaji misalkan 20.000. Nah, 20.000 itu hanya bisa cukup untuk membeli lauk misalkan. Nah, dan membeli lauk pun itu hanya cukup untuk satu hari. Jadi kalau makan itu satu hari pakai lauk, satu hari hanya makan nasi saja.
1 hari pakai lauk, 1 hari pakai tidak pakai lauk. Nah seperti itu. Nah, kemudian ketika menerima zakat, zakatnya disimpan untuk apa? Untuk makanan sehari-hari. Karena khawatir kalau hari-hari berikutnya nanti tidak bisa makan, boleh. Nah terus bagaimana? Zakatnya disimpan sampai tahun depan. Oh disimpan. Lah kalau disimpan di tengah jalan orang iso mangan dari mana orang? Wah tak simpen aja. Saya hari ini tidak makan tidak apa-apa. Tapi zakat ini tidak bisa digunakan untuk zakat. Ya, jangan ya. Kecuali disimpan ternyata kok di tahun berikutnya saya sisa. Karena mendapatkan tadi 2 ton 1 hari itu makannya itu berapa? 1 kilo lah misalkan. 1 kilo masak. Padahal 1 hari berapa hari? 1 hari berapa hari? 1 tahun berapa hari? 360 hari. Kalau 1 hari 1 kilo itu berarti kalau 1 ton kan 1000 kilo. Ya kan? Masih sisa. Boleh, enggak apa-apa. Tahun Maret bisa duit masih punya sisa. Artinya apa? Artinya kalau dia punya seperti itu, dia tidak lagi wajib menerima zakat. Bagi saya duit sisa banyak seperti itu. Andai kata masih sisa banyak seperti itu, 3 modal masih bisa. Dia termasuk orang yang mampu. Ya, itu ya. Nah, seperti itu. Tidak lagi wajib menerima zakat. Ya. Jelas ya? Oke. Pertanyaan bagus Mas Abi. Yang lain bisa tanya mengenai zakat fitrah. Ya. Kalau misal orang itu kan dia sudah menerima. Iya. Nah, tapi dia kalau zakat, terus Tidak terdata. terdata. Nah, terus ada yang satu lagi juga fakir miskin, cuma dapat zakat. Nah, kalau yang fakir miskin itu kalau dibagi zakatnya itu gimana? Oh ya. Nah, yang tidak terdata itu termasuk tergolong orang yang tidak mampu ya. Ya, artinya kan ada satu kampung ini didata oleh Pak RT. Siapa tahu karena Pak RT ini adalah ambil zakat, ya, ambil zakat di masjid. Ini namanya ini. Ternyata solikin terapkan. Padahal solikin adalah orang yang tidak mampu. Ya, orang yang tidak mampu. Akhirnya apa? Akhirnya ada tetangga yang tahu. Kan ini solikin mau ngekere orang itu zakat. Wes tak beri boleh tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asalkan yang tidak mampu tadi cukup. Ya. Ternyata kok yang tidak mampu hanya mendapatkan 2,5 kilogram tak dari satu orang. Dikasih seseorang iso mangan, dia tidak boleh. Ya, gitu ya. Wes orang kokos tak kayak separuh tidak apa-apa. Aku dapat 1,5 tak kasihkan yang 1 kilo untuk dia juga tidak apa. Ya, tetapi itu yang menerima itu namanya bukan zakat, tapi sedekah. Ya. Nah, terus bagaimana Pak orang yang misalkan berhak tadi, sing asale orang duit tapi tidak punya sisa, tidak punya penghasilan cukup tadi, ternyata dikasih oleh orang, dikasih zakat oleh orang. Ternyata dikasih bisa mencapai misalkan tidak usah banyak-banyak 10 kilo. Nah, bagaimana? Dia boleh zakat enggak? Boleh. Dari yang tidak mampu tadi, karena sudah memiliki zakat fitrah, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jelas ya? Karena sudah memiliki sisa. Ya, itu ya. Ya. Oke. Ada yang tanya lagi mengenai zakat fitrah? Mas Figura? Mbak Karisa? Mbak Nela? Mbak Panes? Ini depan Mbak siapa ini? Mbak Kaila? Ya. Ada pertanyaan dia? Mbak Kaila ada pertanyaan dia? Hah? Enggak. Kamu Mas? Enggak. Kamu ke
Coba. Nah, Mas Wanji, sudah? Oh ya sudah. Sudah jelas ya? Yang belakang Mbak Yosi. Yosi. Sudah ya? Nah, oke. Sekarang waktu kurang 30 menit. Kita lanjut. Nah. Zakat mal. Coba Pak Solki tak tanya di grup sini ada pertanyaan apa enggak ya? Pak Solki lihat dulu. Ini hanya nonton gitu. Ya, ada pertanyaan tidak apa-apa ya. Oke, sekarang lanjut pada zakat mal. Pengertian zakat mal. Kalau zakat fitrah tadi adalah zakat bahan pokok, ya, makanan pokok. Kalau mal itu artinya harta. Ya. Halaman 37. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Nisab itu apa? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu. Ya. Biasanya ini ukurannya adalah 1 tahun. Ukuran satu nisab ini adalah 1 tahun atau haul, ya, setahun. Ya, nanti di sini ada contoh. Misalnya, jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Jika harga emas 1 gram 400.000, nilai nisabnya adalah 85 kali 400 sama dengan 34 juta. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 34 juta. Contoh ya, contohnya zakat mal ini adalah emas Fidra memiliki 85 kg emas. Emas ini adalah emas yang disimpan. Emas yang disimpan. Kalau emas ini tidak dipakai, maka tidak wajib. Kalau emas ini dipakai, contoh misalkan, berarti jangan emas Fidra, Mbak Akua misalkan, Mbak Akua ini memiliki emas 80 kg. Dibuka ini. Gelang ini kene untuk dibuka ini. Nak pelaku ini orang pelaku biasa. Ya, dipakai semua. Maka tidak wajib dizakati. Tetapi kalau yang dipakai hanya misalkan 5 gram ya. Ini kok kilo? Waduh, 8 kilo gitu. Wah, gram baik ya. Bisa dapat nanti miliarder loh ya. 85 kilogram dapat saya. Jangan banyak lebih yang nanti waktu. Ya, jadi hanya 85 gram saja. Nah, di sini apa tadi? Gram ya, gram. Nah, 85 gram, ya, dipakai semua, berarti tidak wajib dizakati. Tetapi kalau disimpan, baik itu disimpan di rumah maupun disimpan di bank, berarti wajib. Karena emas bisa disimpan di bank bisa, ya, kalau berangkas. 1 gramnya itu seharga 400.000. Sekarang itu sudah 600.000. Ini biar sesuai dengan contoh aja ya. 1 gramnya 400.000.
Ini A ya, 400. Berarti 85 kali 400 sama dengan 34 juta. Nah, 34 juta. Terus 2,5-nya adalah ini untuk persen dari 34 ini juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebesar 850. Diberikan kepada siapa? Ya, diberikan kepada orang yang benar. Tapi boleh satu orang, boleh dibagi kepada beberapa orang. Tidak apa-apa. Ya. Ini zakat mal. Nah, kalau tadi Pak Solihin bilang zakat fitrah itu untuk mensucikan apa? Jiwa. Tetapi kalau zakat mal ini untuk membersihkan harta, bukan harta yang diasalkan dari yang haram. Kalau harta dari haram itu haram. Terus harta haram terus dibuat zakat, sebagian zakat menjadi harta yang halal. Tidak. Ini adalah harta yang halal. Ya, harta yang halal, bukan harta yang haram. Harta dari, mohon maaf, hasil merampok, kemudian perampokannya itu 10 apa namanya? 10 juta ya, 10 juta. Kemudian ambil 250 ya. 250 dikasihkan pada orang kan buat zakat kan, biar 10 jutanya biar menjadi harta yang halal, tidak bisa. Tetap haram. Ya. Jelas ya? Nah, jadi kalau zakat mal ini adalah tujuannya mensucikan harta. Contoh saja, contoh. Pak Solihin profesinya adalah sebagai guru. Ya. Mungkin saja dalam 1 tahun itu Pak Solihin kadang karena ada pekerjaan lain atau tugas yang lain, ya, Pak Solihin tidak bisa mengajar kamu selama misalkan 2 minggu, berarti 2 pertemuan orang ngajar, padahal Pak Solihin tugasnya adalah mengajar, atau karena sakit misalnya. Nah, padahal penghasilan Pak Solihin itu tetap mangkat yo segitu, berarti tidak berangkat segitu. Tapi jangan tidak berangkat terus, ya. Tidak berangkat terus dan mangkir dari tugasnya, tidak berangkat 2 hari, misalkan 2 minggu, 2 pertemuan. Nah, zakat ini tujuannya itu tadi membersihkan sesuatu hal yang mungkin saja di dalam gaji Pak Solihin ada sesuatu yang terjadi masalah. Oh, yang tujuannya orang anu orang nompo bayaran atau tetap nompo bayaran gitu. Jadi seperti itu ya, tujuannya membersihkan. Tapi harta yang didapat dari harta yang halal ya, bukan yang halal. Jelas ya? Jadi fungsi zakat fitrah membersihkan jiwa, zakat mal membersihkan harta. Ya. Nah, lanjut ini. Zakat mal yang dimaksud untuk membersihkan harta yang dimiliki karena harta itu ada hak fakir miskin. Jadi setiap harta yang kita miliki itu pasti ada hak orang lain, ya, ada hak orang lain. Terus selanjutnya syarat wajib zakat mal. Kalau tadi syarat wajib zakat fitrah, sekarang syarat wajib zakat mal. 1, pemilik harta adalah orang Islam. Sama ya, Islam. 2, pemilik harta telah balik atau berakal. Akalnya berjalan dengan normal, tidak gila. Ya.
Kalau dia gila tidak wajib walaupun memiliki harta. Ya. Misalkan mohon maaf ya, ada orang gila, bapaknya kaya, dapat warisan, ya, untuk warisan mobil misalkan, ya, warisan mempati, ya, gede, ya, tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya, yang ketiga harta tersebut termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nanti ada apa saja jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun, tapi yang disebut dengan nisab, ya nisab, ya. Terus harta tersebut milik sendiri, bukan milik orang lain. Aku pengen zakat mal, tapi nanti duit di uang, tidak boleh, ya. Nah, harus zakatnya milik sendiri, tidak milik orang lain, ya. Nah. Tadi dijelaskan bahwa ada jenis-jenis harta yang wajib dizakati sebagai syarat zakat mal tadi, salah satunya. Satu, apa saja jenis yang wajib dizakati? Yaitu satu, perhiasan emas dan perak. Perak sudah tahu ya? Ya, sudah tahu perak. Terus yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun, baik disimpan di bank maupun disimpan di bawah kasur. Ya, orang-orang terdahulu menyimpannya tidak di bank, tapi di mana? Di bawah kasur. Ya, ya itu. Jika sudah mencapai 1 tahun ya, 1 tahun. Terus kemudian harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Tadi di zakat profesi. Ya. Berdagang atau bekerja jual beli. Terus hasil pertanian misalnya padi dan palawija. Palawija tahu ya? Hah? Jagung, kacang hijau, apa tadi? Terus pokoknya biji-bijian yang lain ya. Nah, itu. Terus binatang ternak. Ya misalnya kambing, sapi, kerbau, ayam, kambing betul, ya. Terus apa lagi? Hah? Yang sejenis kambing, kerbau, nah, itu. Terus yang keenam, barang temuan. Barang temuan itu menemukan barang, menemukan harta karun, nah, misalkan seperti itu. Nah, dari ke-6 ini, jenis-jenis ini wajib mengeluarkan zakat. Emas ini tadi contohnya seperti ini, ya. Kemudian yang kedua adalah uang simpanan tadi. Jadi ketika kalian menabung di akhir tahun, misalkan menabung mulai bulan Januari, di akhir tahun di bulan Desember dilihat tabungannya. Itu ada tabungan berapa, ya, maka tabungan itu dikeluarkan zakatnya, ya. Misalkan 10 juta berarti zakatnya berapa? 250, ya. Terus kemudian harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja sama dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu, ya, setiap bulannya itu memiliki berapa, kemudian di akhir tahun itu memiliki jumlah sisa berapa, ya, kemudian dikeluarkan zakatnya, ya. Nah. Terus kemudian selanjutnya adalah hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Nah, dari padi itu ada perbedaan. Kalau menanamnya dengan irigasi yang tidak berbayar, jadi irigasi ini airnya itu gratis, ini zakatnya 10%. Tetapi kalau airnya itu irigasinya didapat dari membeli, sekarang air itu air gratis ya. Mau menanam padi aja air sekarang beli. Contoh di desa Pak Soli sebelah sisi timur itu, kalau mau nanam itu airnya beli.
Sana dari Waduk mana dulu? Kalau orang Pak Soliki bilangnya di situ bisa Pekuncen, Waduk Jati Barang atau Gajah Mungkur kan nggak tahu. Ya. Nah, dialirkan ke sungai. Nah, terus kemudian dialirkan ke sawah. Nah, itu. Maka zakatnya lebih kecil 5%. Ya. Nah, itu. Kemudian binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Ya. Nah, ayam termasuk ayam. Nah, dalam 1 tahun seperti itu. Nah, 2,5%. Nah, Pak, 2,5% ini dapat separuh kambingnya dibelah, Pak. Kambingnya 40, ya kambingnya 100 lah. 100 berarti 2,5%-nya berapa? 2 kambing separuh ya. Terus yang separuh bagaimana Pak? Oh jangan separuh lah, mungkin sisa menjadi 3, ya apa-apa mau separuh ya. Enggak mungkin ya. Terus lanjut ya. Terus barang temuan misalkan perhiasan uang logam dan temuan emas atau kunci yang tinggi nilainya. Menemukan misalkan kamu mau bangun rumah, menemukan kotak, ternyata di dalamnya isinya emas. Ya. Nah, kotak karun. Kemudian itu wajib dizakati. Ya. Nah, berbeda dengan menemukan uang. Kalau menemukan uang di jalan, misalkan uang 10 juta, Pak, jangan langsung kamu keluarkan zakat, jangan. Kalau menemukan uang di jalan, wajib diumumkan dulu. Ya, wajib diumumkan dulu. Minimal 3 hari telah ditemukan uang sebesar titik. Ojo ini 10 juta, uang berlaku KB. Gimana? Nah ya, kalau minimal 3 hari. Kalau 3 hari ternyata kok tidak ada penghasilan dan sisa ya. Sisa. Terus masih hidup ini berarti masih hidup pas waktu Idul Fitri di awalnya. Sama juga ketika anak yang baru lahir. Contoh begini. Ketika ada seorang ibu yang mengandung, setelah sholat maghrib pas tanggal 30 Ramadan melahirkan, maka anak itu wajib dizakati. Zakat fitrah, ya. Anak yang baru keluar. Oh, nulisnya. Halaman 36. 1 zakat fitrah juga. Ya. Sampai kepada orang-orang yang tidak mampu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih semua. Ya, sampai lagi tetap belajar di rumah. Ya, ini kalian tetap belajar. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.